Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai konflik yang terjadi di Wadas. Konflik di Wadas mungkin sudah tidak asing buat teman-teman dengar, bahkan masih hangat diperbincangkan. Nah, konflik Wadas ini terjadi di Wadas, Purworejo, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, konflik ini terjadi karena perseteruan dari pihak pemerintah dan warga atau masyarakat sekitar. Konflik Wadas adalah konflik yang timbul antara pihak warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan pihak pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang terjadi pada tahun 2019 hingga saat ini. Konflik ini berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan bendungan yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa. Sementara pemerintah berdalih bahwa penambangan batu ini hanya untuk kebutuhan pembangunan saja dan akan direklamasi kembali. Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan pembangunan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional atau PSN melalui Perpres nomor 58 tahun 2017. Bendungan tersebut rencananya akan mengairi lahan seluas 15.069 hektar dan menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik per detik. Selain itu, Bendungan Bener juga akan digunakan sebagai pembangkit listrik yang diperkirakan akan mampu menghasilkan daya sebesar 6 MW. Proyek tersebut rencananya menggunakan material andesit dari bukit di Desa Wadas yang disebut sebagai batu lemosok oleh warga setempat. Dari 4.391 bidang tanah yang perlu dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Bener, 769 diantaranya berada di Wadas. Baik, selanjutnya penolakan warga. Pada tanggal 27 Maret 2018, warga Wadas melakukan pemberontakan dengan berdemo di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Demonstrasi tersebut dilakukan ketika 100 orang yang terkena dampak pembebasan lahan menerima sosialisasi dari pihak BBWS. Beberapa orang yang tidak setuju terhadap rencana tersebut langsung meninggalkan sosialisasi dan bergabung dengan aksi demonstrasi tersebut. Pada tahun 2019 sampai sekarang, konflik Wadas terjadi pada Bener, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, penyebab terjadinya Wadas yaitu penolakan warga setempat atas penebangan batu andesit di wilayah desa yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, salah satu proyek strategi nasional pemerintah pusat. Adapun tujuannya yaitu untuk menghentikan penambangan batuan andesit di desa tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu warga desa Wadas, LSM, dan organisasi massa. Nah, adapun dalam pemerintah Indonesia yaitu Kementerian ATR atau BPN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, adapun jumlah yang korbannya yaitu ditangkap 12 orang pada tahun 2021 dan 66 orang pada tahun 2022. Pada tanggal 7 Juni 2021, jadi Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi salah satu calon presiden mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/20 tahun 2021 tentang pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangun bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 15 Juli 2021, warga Desa Wadas melalui Gerakan Peduli
Alam Desa Wadas atau Gempa Dewa menuntut Ganjar Pranowo ke pengadilan. Tata tuntutan tersebut tuntutan usaha negara PT UN Semarang atas terbitnya surat keputusan gubernur tentang lokasi pengadaan tanah bendungan benar. Tuntutan tersebut ditolak oleh PT UN Semarang melalui putusan pada tanggal 30 Agustus 2021. Kemudian pada 14 September 2021 warga Wadas melakukan kasasi atas putusan tersebut. Kuasa hukum Wadas, Hasrul Buamona, beranggapan bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menganggap bahwa majelis hakim ini tidak mempertimbangkan aspek pengolahan ruang hidup yang baik dan sehat. Tanggapannya, beberapa pihak mengkritisi masalah yang terjadi di Wadas. Agung Wardana, dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa alasan pengadaan tanah sebagai kepentingan umum tidak tepat digunakan untuk kepentingan penambangan. Ia menilai bahwa proyek bendungan dan tambang merupakan dua proyek yang berbeda, sehingga tidak dapat menggunakan skema pengadaan tanah yang sama. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menilai bahwa material proyek bendungan tidak harus berasal dari Desa Wadas, sehingga tindakan BBWSO yang memaksakan penambangan di Wadas patut dicurigai. Pemerintah Kabupaten Purworejo menyatakan akan bertanggung jawab dalam meredakan situasi yang memanas di Wadas. Meskipun permasalahan proyek bendungan dan tambang diserahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat. Konflik di antara kedua belah pihak membesar pada bulan April tahun 2021 dan bulan Februari tahun 2022 dengan laporan dari masyarakat bahwa beberapa warga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara dan polisi. Dari kedua peristiwa itu, setidaknya ada 78 orang dari pihak warga Desa Wadas ditahan oleh pihak kepolisian. Pandangan terhadap masalah Wadas dari sisi masyarakatnya. Mungkin masyarakat ingin lebih menjaga lingkungan serta ekosistem di sekitarnya karena hal ini dapat menimbulkan efek terhadap ekosistem atau lingkungan di sekitarnya serta jaminan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan ekonomi warga itu sendiri. Kemudian sehingga warga itu melakukan demonstrasi yang mungkin menurut saya itu sangat benar dilakukan karena penambangan serta proyek bendungan yang dilakukan di desa ini mungkin tidak seharusnya dilakukan karena tidak sesuai dengan kondisi lahannya, karena kondisi lahan ini merupakan kondisi untuk daerah pemukiman, sehingga jika hal ini tetap dilakukan maka pemukiman warga pun akan teralihkan. Menurut pandangan saya, jika dilihat dari kondisi lingkungan, tentunya memang akan berdampak fatal gitu, dimana perubahan dari lahan pertanian menjadi pertambangan itu sangatlah beresiko gitu, terutama seperti tadi kehilangannya mata pencaharian warga, kemudian ketidakseimbangan ekosistem dalam lingkungan dalam wilayah tersebut gitu, akan berdampak juga terhadap polusi, kemudian habitat, mungkin keterkaitan dan ketergantungan masyarakat pada wilayah tersebut akan terancam gitu. Jadi saya kurang setuju
dengan adanya pembangunan ini. Dari situs web mengumumkan bahwa warga Wadas telah menyepakati pembebasan lahan. Menurut Wakil Ketua Pelaksana, 56 dari 59 warga yang lahannya belum dibebaskan telah mentandatangani dan menyetujui besar ganti untung yang diterima, dan ia yakin pembebasan lahan bila selesai pada bulan September. Pengumuman tersebut mengatakan bahwa Ketua Gampadewa sudah menyetujui pembebasan lahan dan menginginkan musyawarah lanjutan untuk menyesuaikan besar ganti untung. Namun terdapat tudingan bahwa pengumuman tersebut menyebarkan berita palsu. Dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa warga Wadas yang sebelumnya menolak ganti rugi diancam dikonsinyasi jika menolak. Laporan bahwa warga yang tidak hadir akan dianggap menyetujui besar dan bentuk ganti rugi dilaporkan oleh salah satu pimpinan pemuda Wadas. Dan kemudian Siswanto juga mengatakan bahwa musyawarah tersebut hanya menetapkan bentuk dan besar ganti rugi dan bukan menyetujui pelepasan tanah. Dan selanjutnya, karena surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590 atau 20 tahun 2021 sudah habis masa berlakunya pada 7 Juni 2023. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.